Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nifta Huljana dengan NIM A1A325092. Program studi saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya masih membuat tugas kuliah, yaitu mata kuliah globalisasi dengan tema korupsi dan money laundering. Nah, apa sih sebenarnya korupsi dan money laundering? Kalau kamu nonton film mafia, pasti sering lihat adegan uang hasil narkoba atau korupsi tiba-tiba jadi bisnis restoran, jadi hotel, atau kasino. Nah, proses mengubah uang kotor jadi kelihatan bersih itu namanya money laundering atau pencucian uang. Ini sisi gelapnya dari globalisasi yang bikin ekonomi dunia rugi triliun. Nah, apa bedanya sama nabung biasa? Yaitu pencucian uang itu bukan nabung, bedanya di sumber uangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, money laundering itu kalau kamu punya uang hasil kejahatan, terus kamu masukin ke bank, terus transfer atau beliin sesuatu biar orang kira itu uang halal. Nah, contoh gampangnya, seorang koruptor dapat suap 10 miliar. Terus cash, kalau dia langsung beli mobil mewah, orang-orang jadi curiga, jadi dia pecah uangnya, serta bikin ke rekening teman, tukang kebun, supir, terus dari rekening itu mereka dipakai buat bikin usaha fiktif. Nah, uang suapnya jadi kelihatan kayak untung usaha. Ada 3 unsur wajib ada. Yang pertama pelakunya, yang kedua ada transaksi buat jamarnya, yang ketiga uangnya dari kejahatan. Nah, yaitu tahapan pertamanya. Gimana caranya? Yaitu uang haram tidak bisa langsung dipakai, harus dicuci dulu lewat 3 tahap. Yaitu yang pertama flashemen, tahap masuk, yaitu ini tahap paling rawan ketahuan. Uang cash hasil kejahatan itu jumlahnya banyak dan mencurigakan, jadi pelaku mecah uangnya jadi nominal kecil biar tidak kena laporan bank, namanya smurfing. Nah, analogi aja, kayak kamu mau masukin gajah ke rumah, tidak mungkin lewat pintu, harus dipotong kecil-kecil dulu. Nah, yang kedua, layering, tahap ngumpetin, yaitu setelah uang masuk sistem bank, jejaknya harus dikubur. Caranya diputar-putar, transfer ke luar negeri, tukar dolar, beli saham, jual lagi, beli properti atas nama orang lain, makin rumit mutarnya, makin susah dilacak, PPATK. Nah, analoginya kayak ngapus jejak di pasir pantai. Kamu jalan muter-muter biar orang tidak tahu kamu datang dari mana. Nah, yang ketiga, integration, yaitu tahap nikmatin, yaitu setelah diputar 100 kali, uangnya balik lagi ke pelaku, tapi sudah bersih. Di tahap ini dia pakai buat investasi legal, beli perusahaan, atau dipajang sebagai pengusaha sukses. Nah, yang ketiga, modus paling sering dipakai, yaitu pelaku terus inovasi, tapi 4 modal ini paling klasik, yaitu smurfing. Karena bank wajib lapor kalau ada setor tunai di atas 500 juta, pelaku pakai 50 orang buat setor 200 juta per orang, aman dari radar. Nah, yang kedua, perusahaan rangka, bikin PT tapi kantongnya kosong, tidak ada karyawan, rekeningnya cuma buat numpang lewat uang haram. Nah, yang ketiga, invoicing, yaitu kamu ekspor barang harga 10 miliar, tapi di faktur ditulis 2 miliar, sisanya 8 miliar masuk ke rekeningmu di luar negeri tanpa jejak. Nah, pinjaman kembali, kamu setor uang haram ke deposito, terus kamu pinjam uang ke bank pakai agunan deposito, itu uang pinjaman jadi bersih karena ada surat resmi dari bank. Nah, yang keempat, dampaknya ngeri banget, yaitu kenapa negara heboh banget soal ini, karena rusaknya sistematik. Nah, yang pertama, ekonomi mikro, pasar jadi tidak adil, pengusaha jujur kalah saing sama pengusaha yang modalnya dari uang korupsi karena dia tidak mikir untung rugi. Nah, yang kedua, ekonomi makro, negara rugi pajak kalau uangnya haram 10 triliun lari ke luar negeri, bank di dalam negeri kekurangan dana buat kasih rekening ke UMKM. Nah, yang ketiga, politik, uang banyak bisa beli pejabat kalau penegak hukum uang dibeli.
pelaku kejahatan jadi kebal hukum. Nah, yang keempat, efek domino. Uang hasil cuci yang udah bersih dipakai lagi buat danai terorisme. Jadi kejahatan muter terus. Nah, yang kelima, tidak mungkin sih kita tidak mau melawan. Jadi dunia lawan balik lah. Karena ini kejahatan lintas negara, IMF sampai bilang skalanya 2-5% dari ekonomi dunia. Gede banget kan? Makanya dibentuk FATF tahun 1989. Ini kayak polisi dunia, khusus pencucian uang. Kalau ada negara tidak mau kerja sama berantas money laundering, dia masukin daftar hitam. Akibatnya, bank dari negara itu bakal susah transaksi internasional. Nah, jadi kendalanya ada negara offshore kayak Cayman Island atau Mauritius super rahasia buat narik uang-uang haram, uang-uang haram itu. Karena dari situlah ekonomi mereka muter. Nah, selanjutnya solusi apa? Tidak ada tombol ajaib pemberantasannya. Butuh 3 hal. Komitmen di dalam negeri. Pemimpin, polisi, jaksa, hakim harus kompak dan tidak bisa disuap. Kita bisa contohin Korea Selatan yang reformasi, birokrasinya ketat banget. Nah, yang kedua, kerjasama global. Semua negara harus sepakat pakai standar yang sama. Kalau satu negara longgar, pelaku kabur di sana. Jadi yang ketiga, budaya. Pegawai bank dan pejabat harus punya integritas. Karena sepintar apapun aturannya, kalau manusianya bisa dibeli, ya jebol. Nah, semuanya intinya selama uang hasil kejahatan masih bisa dicuci, kejahatan akan terus ada. Karena pelaku merasa aman, tugas kita mastiin mereka tidak punya mesin cuci lagi. Nah, terima kasih telah mendengar sampai akhir video saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.